Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Karena masih suasana pandemi COVID-19, jangan lupa ya, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai suhu dan alat ukurnya. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan kamu mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan suhu dan menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Setelah adanya pandemi corona ini, mengukur suhu tubuh kayaknya udah jadi hal yang biasa saja ya. Sewaktu mau pergi ke tempat perbelanjaan, perkantoran, atau tempat umum lainnya, di luar, di pintu masuk, akan ada petugas yang meletakkan alat berbentuk seperti pistol ke jidat kita. Nah, sekarang ibu mau bertanya, bagaimana suhu tubuhmu ketika sedang demam? Kira-kira mana yang lebih tinggi, suhu tubuhmu ketika sedang demam atau dalam keadaan sehat? Ya, benar. Pada saat demam, tubuhmu akan terasa lebih panas daripada dalam keadaan sehat. Peristiwa ini juga terjadi pada siang hari yang cerah, di mana udaranya akan terasa lebih panas dibandingkan dengan udara pada malam hari atau musim salju yang terasa lebih dingin. Dari dua contoh peristiwa tadi, kira-kira apakah yang dimaksud dengan suhu? Suhu merupakan ukuran atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu merupakan salah satu dari besaran pokok. Lalu, bagaimana cara kita bisa mengukur besaran suhu ini? Untuk mengukur besaran suhu ini, kita memerlukan suatu alat yang dinamakan dengan termometer. Tahukah kamu siapa yang pertama kali membuat termometer ini? Termometer pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei. Termometer ini disebut dengan termometer udara. Penemuan Galileo Galilei ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan lain seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan masih banyak yang lain. Sehingga sekarang terciptalah berbagai jenis dan bentuk dari termometer. Ada beberapa jenis dari termometer, seperti yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu, yang mana raksa atau alkohol tersebut memiliki keistimewaan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair antara lain termometer laboratorium. Termometer ini biasanya digunakan oleh praktikan ketika sedang melakukan kegiatan praktikum di labor. Skalanya antara negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Kemudian ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Yang kedua, termometer bimetal merupakan sebuah termometer
yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang masing-masing memiliki koefisien muai berbeda yang dikeling atau dipelat menjadi satu. Kita lihat jenis termometer lainnya, yaitu termometer kristal cair. Pada termometer ini terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis, digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Selain itu, masih banyak jenis-jenis termometer lainnya, seperti termokopel, termometer inframerah, termometer Schick Bellani, termometer hambatan, termometer pirometer, dan termistor. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai besaran suhu dan alat-alat ukurnya? Sekarang Ibu mau bertanya, tubuh atau indera kita juga bisa merasakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Lalu, apakah indera kita bisa dijadikan sebagai pengukur suhu yang handal? Indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Untuk membuktikannya, silakan kamu lakukan kegiatan berikut ini. Apa yang kamu rasakan jika kemudian kedua tanganmu masuk ke wadah air biasa? Tulis jawabanmu di dalam buku latihan ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk terus belajar, jaga ibadah, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.